Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam Kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu edisi hari ini. Kita cukup lama tidak berjumpa dalam program ini disebabkan oleh kendala teknis yang sangat mengganggu, dan hal itu telah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang sedang terjadi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan belajar pada saat ini di bawah topik renungan bahagia itu pilihan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di kesempatan di saat ini kami diberikan waktu untuk dapat kembali berjumpa dengan sahabat Rehat untuk mendengarkan firman-Mu di bawah topik bahagia itu pilihan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami agar kami mengerti dan memahami bahwa kebahagiaan itu adalah pilihan hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya firman-Mu memberikan pencerahan agar itu menjadi suluh dan pedoman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan belajar di bawah topik bahagia itu pilihan. Dan sehubungan dengan topik tersebut, bacaan kita di kesempatan saat ini terambil di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama berkata demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sahabat Rehat, saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, sekali lagi topik renungan kita adalah bahagia itu pilihan. Mengapa dikatakan bahagia itu pilihan? Oleh karena pilihan hidup kita untuk berbahagia atau tidak, sesungguhnya itu tergantung pada pilihan kita sendiri. Sebab itu ketika judul atau topik renungan di saat ini diangkat tentang bahagia itu pilihan, maka menjadi menarik dalam kehidupan kita karena segala sesuatu untuk menjadi bahagia adalah pilihan kehidupan kita. Pada bacaan di saat ini dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Seperti dikatakan tadi bahwa bahagia itu adalah pilihan, maka kita harus memahami benar bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah pilihan kehidupan kita. Sebagai contoh,
ketika kita mengendarai kendaraan, katakanlah itu kendaraan roda 2 atau mobil kendaraan roda 4, maka di tengah perjalanan kita akan berpapasan dengan kendaraan lain. Katakanlah itu motor atau mobil. Dan sopir yang mengendarai mobil tersebut, pandangan dan sorotan matanya begitu tajam, seolah-olah melotot ada sesuatu yang sangat penting yang akan dia sampaikan, mungkin berbentuk pesan untuk dia menegur, atau dia marah mungkin, tetapi pandangan sorotan matanya itu sangat mengganggu kita. Sehingga seolah-olah dia akan menyampaikan hal yang tidak menyenangkan kepada kita. Atau dengan kata lain, pengendara mobil itu akan mengata-ngatai atau melontarkan perkataan yang tidak menyenangkan kepada kita. Nah, tentu tindakan kita adalah sesuai dengan pilihan kita. Apakah kita terganggu dengan sorotan matanya yang seolah-olah ingin memarahi kita dan menunjukkan raut mukanya yang tidak menyenangkan itu? Bila kita menjadi beban pikiran di dalam kita melangkah selanjutnya dalam menapaki kehidupan ini, dalam melanjutkan perjalanan kita di saat kita membawa mobil, maka tentu kita akan terganggu kalau memang pilihan kita adalah merenungkan apa yang telah dilakukan oleh seorang pengendara, katakanlah sopir yang berpapasan di jalan tadi. Dengan demikian, saudaraku, hal itu akan mengganggu kita apabila kita benar-benar merenungkannya, lalu mengambil perhatian penuh, dan kita memikirkannya berlarut-larut, seolah-olah seorang pengendara yang berpapasan tadi menyimpan sesuatu kepada kita, apakah itu dendam atau amarah, ketika sorotan matanya mengganggu di saat kita berkendaraan. Pilihan yang kedua, ketika kita melihat hal itu adalah bagian dari sebuah dinamika yang dirasakan atau ditemui di tengah perjalanan kita di saat mengendarai kendaraan. Jika pilihan kita adalah hal yang biasa, maka hal itu tentu tidak menjadi batu sandungan atau kita tidak menyimpan di dalam hati kita sehingga mengganggu konsentrasi dan pikiran kita untuk kita melaksanakan tugas atau aktivitas pekerjaan kita setiap hari. Karena itu pada kesempatan ini, topik kita adalah bahagia itu pilihan. Jadi, segala sesuatu tergantung pilihan kita. Apakah kita mau bahagia atau tidak? Sebab itu, firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan kita bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi, pada bacaan ini kita akan temukan ada dua hal pilihan kita apabila kita ingin hidup bahagia. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Seperti yang dikemukakan tadi dalam contoh kasus berpapasan di perjalanan ketika kita mengendarai kendaraan. Jika hal itu kita simpan di dalam hati, maka tentu akan mengganggu
pikiran dan konsentrasi kita dalam menjalani kehidupan. Tetapi kalau pilihan kita adalah merupakan dinamika yang terjadi dalam sebuah perjalanan, maka hal itu kita anggap hanya biasa-biasa saja. Nah, ketika kita memilih untuk takut akan Tuhan, dalam pengertian bahwa apapun pergumulan, masalah, kendala yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan, lalu kita bersifat tidak menyimpan itu dalam pikiran kita, tetapi kita menganggap bahwa semua pergumulan, tantangan hidup, kesulitan yang sedang terjadi dalam perjalanan kehidupan ini adalah warna atau bagian dari sebuah kehidupan, maka tentu hidup kita akan berbahagia. Tapi sebaliknya ketika kita memilih untuk selalu berpikir dan pergumulan, peristiwa, bahkan dinamika kehidupan tetap mengiang-ngiang dan menjadi pikiran kita setiap hari, lalu kita sudah tidak bisa beristirahat dan tertidur dengan baik, lalu kita hanyut dalam pikiran kita, dalam pergumulan, dalam dinamika kehidupan yang berlarut-larut itu, maka tentunya akan membuat kehidupan kita tidak bahagia. Itulah sebabnya dikatakan bahwa bahagia itu pilihan. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa kita berbahagia dan bahagia itu dikatakan merupakan sebuah pilihan? Karena bahagia itu datang hanya kepada orang yang memilih untuk takut akan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi selain takut akan Tuhan, tetapi juga kita harus berada pada petunjuk, pedoman, tuntunan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan. Itulah yang membuat kita berbahagia di dalam dunia ini. Karena itu, bahagia adalah pilihan kita. Kita berbahagia atau tidak, semua tergantung pilihan kita masing-masing. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita hari-hari ini sedang menggumuli begitu banyak pergumulan, masalah kehidupan, tantangan hidup yang kita hadapi, bahkan kita alami, percayalah, mari kita memilih untuk berbahagia. Dengan arti kata, dalam arti kata, bahwa kita tetap menjalani kehidupan dalam takut akan Tuhan dan tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kiranya sahabat Rehat tetap senantiasa kuat di dalam Tuhan, sehat, diberkati, dan dapat menjalani kehidupan dengan normal dalam tuntunan berkat dan kasih Tuhan. Kita akan berdoa selanjutnya setelah selesai renungan ini. Mungkin kita memiliki begitu banyak pergumulan, apakah itu masalah kesehatan, ekonomi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, masalah jodoh, ataupun kita mungkin sedang saat ini mencari tempat untuk bekerja. Mari kita berdoa bersama dan kita mau serahkan itu kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Karena itu, mari kita padukan iman percaya kita, dan kita akan masuk di dalam doa. Dan mari kita berdoa dan bergumul dengan Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti membuka jalan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa bahagia itu adalah pilihan.
Kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami agar dalam menjalani kehidupan tetap senantiasa takut akan Tuhan dan selalu hidup dalam jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku, sahabat Rehat, dan juga setiap orang yang mengikuti program acara ini, Renungan Harian Terpadu. Jika mereka sedang berada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menjamah dan melawat mereka, agar sakit penyakit yang mereka alami dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga mereka yang sedang dalam pergumulan, oleh karena tekanan kehidupan dan permasalahan kehidupan yang sedang dihadapi, yang tak dapat kami tuturkan satu demi satu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, dan melindungi mereka, sehingga ketika mereka menjalani kehidupan, mereka dapat menjalaninya bersama dengan Tuhan dengan berkualitas. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bangsa kami, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi. Kiranya Tuhan memberkati, agar kami dapat menjalani kehidupan dengan normal dan pertumbuhan ekonomi meningkat, sehingga bangsa kami dapat keluar dari pergumulan pandemi ini, sehingga ekonomi dapat berjalan dengan baik dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa dan bersyukur atas program ini, atas firman-Mu, bahkan bagi kami sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan kita di kesempatan ini. Kita akan berjumpa pada lain waktu dalam kondisi keadaan yang sama, dan percayalah Tuhan Yesus tetap menyertai, melindungi, bahkan memproteksi kita dalam menapaki kehidupan. Ingat, bahagia itu pilihan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.